saya yang sudah berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu dalam hal konferensi pers perihal kasus Ibu Ana Bruce Tepu dan anak-anaknya yang diadukan oleh anak kandungnya bernama Ayu Brahmana dalam hal kasus pemalsuan dan mempergunakan surat palsu yang dibuat menurut polisi berdasarkan akte notaris di Notaris Sagita Santi Sagita Cilegon, Banten. Adapun kronologis lengkapnya nanti akan kita baca ada dalam berkas ini. Tetapi hal ini yang kami sayangkan, kenapa barang bukti yang tidak cukup kuat, barang bukti yang tidak cukup syarat yang dipenuhi. Kenapa pihak penyidik meneruskan perkara ini sehingga orang tua harus mengalami siksaan, apalagi siksaan menghadapi anak yang kabur. Jadi saya harapkan kita sama-sama bisa melihat kasus ini dan bisa mencermati kasus ini supaya mendapatkan langkah yang cerah penegakan hukum. Apalagi kalau dibilang surat palsu, mohon maaf, klien saya ini kan orang tua saya sebenarnya. Klien saya ini tidak ada satu surat pun yang ditandatangani, tidak ada satu surat pun yang diproduk, yang dihasilkan oleh tanda tangan ibu saya. Lalu polisi menyatakan surat palsu yang dibuat oleh orang tua saya ini. Padahal notaris tidak ditahan, tidak diproses. Produk yang palsu itu yang produk notaris. Kenapa notaris tidak diproses? Kenapa orang tua saya diproses? Klien saya diproses. Nanti itulah kita sama-sama hari ini berkumpul untuk bisa mencari setitik harapan kebenaran yang dapat membuat ketenangan dan kepuasan hati dari Ibu Ana Bruce. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ana ya. Kepada kasusnya. Jadi ibu ini nggak sanggup lagi menceritakan, jadi merasa terzolimi kali oleh seorang anak. Jadi sebetulnya persoalan ini adanya perusahaan. Bang Tumplang, Bu, sedikit aja Bu, Ibu sempat dipenjarakan oleh anak Ibu sendiri, anak kandung Ibu, Bu? Satu malam, dari pagi sampai jam 8 pagi. Selain Ibu, siapa lagi Bu, anak Ibu yang dipenjarakan oleh kakak kandung atau adik kandung itu? Anak saya yang paling besar, Nita Sriwidina, yang paling kecil, Nanda. Berapa orang jumlah Bu sama Ibu jadinya? 2 orang. Jadi Ibu aja yang ditanggungkan karena udah usia lanjut Bu ya? Gitu Bu ya. Perkaranya apa tuh Bu sebenarnya Bu? Caranya pemalsuan, tapi saya rasa saya pada waktu itu pun sudah saya kata sama anak saya, daripada kita ribut, lebih bagus kita duduk bersama, kita selesaikan ini dengan baik. Jadi saya sudah manggil PH, tolong diselesaikan, masih ada PH-nya. Kalau dia mau saya berubah, saya berikan, tapi dia nggak mau, dia bersikeras 5M, terakhir 7M. dan 7M. Jadi saya bilang sama dia, saya sampai kapanpun tidak mau bayar karena saya ini kenapa mau seperti ini kalau nggak bisa. Nah, aja deh. Bu, itu kan anak kandung Ibu perempuan laki-laki yang memenjarakan Ibu Bu? Dua anak nomor 3 Perempuan. Dia kan punya suami Bu, apa tanggapan suaminya Bu? Enggak ada Bu? dia sebentar. Ada sebenarnya. Oh. Udah. Usia Bu berapa sekarang Bu? Usia Bu berapa sekarang Bu? 74. Alamat Bu? Jalan Pasar Baru. Pasar Baru 42. Jadi apalah harapan Ibu Bu kepada anak Ibu, anak kandung Ibu yang Ibu lahirkan Bu sendiri Bu? Harap sama Tuhan supaya bukakan Tuhan lagi itu hatinya, supaya dia bukan Tuhan dan dosa-dosa. Kira-kira apa motivasi si pelapor sendiri sampai tega melaporkan ibu? Mau saya bilang ya, saya pun nggak tahu apa motivasinya, cuman nggak paham lah saya seperti
menyangka lah, ibu ini nggak menyangka. Boleh ditambahi bang? Ya kalau saya secara permintaan motivasinya uang, ya kan? Karena permintaan dia terakhir beliau minta 7 miliar, sementara kita sudah menyediakan 4 miliar. Karena melihat kita sudah terjepit, minta tolong damai dan segala macam, akhirnya naik angka 7 miliar plus perusahaan plus uang 50 juta per bulan. Nah, jadi saya lihat motivasinya apa? Perusahaan aja nilainya nggak sampai segitu, uang dia aja nggak sampai segitu, kok minta uang sampai segitu, berarti kan pemerasan, ya kan? Ya jujur-jujur aja lah, minta sama orang tua. Kapan sih orang tua nggak menolak? Kapan sih orang tua menolak permintaan anak? Tapi dalam rangka memberi pelajaran, tapi meminta dalam hal menjerumuskan anak. Inilah hati orang tua sekarang tidak setuju. Makanya orang tua hari ini menempuh jalur hukum, tapi ternyata pihak-pihak yang terkait tidak melihat apa jeritan dan tangisan dari orang tua dalam kasus ini. Bang, kita runut boleh bang dari awal bang. Ini awalnya dilaporkan ke Polrestabes kapan tuh bang? Dilaporkan ke Polda Sumatera Utara itu 3 April 2024. Lalu di pengembangannya di Polrestabes Medan. Nah, kalau untuk perbuatannya ini berawal dari perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh masing-masing pemegang saham, ya kan? Diundang Ayu Brahmana yang isinya Ayu sebagai kuasa rapat umum pemegang saham. Lalu terbitlah akte, tapi tidak ditandatangani Ayu. Ayu tidak ditandatangani, terbit akte pernyataan keputusan rapat. Nah, berdasarkan akte keputusan rapat ini, ya namanya kondisi perusahaan yang pada waktu itu sudah mengalami kecurangan yang dia dikelola oleh Ayu, maka untuk segera orang tua kita mengambil keputusan merubah kepemimpinan perusahaan, merubah, diserahkanlah kepada seorang tenaga profesional vendor untuk mengurus ini menjadi akte. Nah, akte ini diurus tanpa merubah spesimen tanda tangan. Diserahkan ke notaris, oleh notaris terbitlah akte pernyataan keputusan rapat dan kemudian menjadi akte pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaannya, ada nggak unsur pemalsuan tangan orang tua saya ini? Nggak ada, karena apa goresan tinta apapun nggak ada di tangannya. Lalu jadi pemalsuan. Yang dipalsukan apa? Nggak ada. Oke, selesai pada tanggal 20 Maret ya, 23 Maret 2024 itu dianggap palsu dan diadukan untuk tanggal 3 April 2024. Lalu untuk menetralkan RUPS yang tadi katanya nggak ada ditandatangani, diadakan lagi RUPS, yaitu tanggal 28 Mei 2024. Tidak ditandatangani Ayu, jadi akte nomor 15 di notaris Herwansyah. Artinya akte yang tadi yang katanya palsu itu sudah digantikan, jadi tidak ada lagi palsu di dalam kepengurusan. Lalu polisi menganggap palsu dan ini dipergunakan untuk menguntungkan pihak kita dan merugikan pihak pelapor dalam itu Ayu. Berarti dilaporkan pasal 263 gitu? Oh ya, pasal 266, 263. Yang terlapor sendiri ada berapa orang bang? Terlapor sendiri pertama orang tua kita Ana Berustepu, kedua Ninta Brahmana, ketiga Armus Minanda Brahmana. Ini di antara 3 terlapor ini saudara kandung semua ini bang? Sama Satu pelapor? kandung, satu perut dari mama ini. Yang lapor Anak ketiga perempuan. Yang dilaporkan anak pertama orang tuanya, kemudian anak keenam. Yang ditahan ada berapa orang bang? Yang ditahan anak pertama sama anak keenam. Bang, boleh diceritakan profil si pelapor ini sendiri bang? Maksudnya selebgram kah atau apakah?
basicnya Pak? Ibu rumah tangga lah, saya nggak tahu kalau dia selebgram. Ibu rumah tangga lah. Harapan kita sendiri Pak pada pihak kepolisian seperti apa Pak? Ya, kalau kita harapan kita sebagai sama-sama penegak hukum ya tegakkan hukum. Jangan tinggi semenang. Ini udah pintu satu kan? Iya. Udah tinggal sidang aja nih. Nah, jadi ya benar-benar lah jalankan lah, ya kan. Janganlah. Ini jelas notaris mana kok nggak jadi tersangka, kok jadi ibu ini langsung jadi tersangka. Ada nggak ditandatangani ibu ini surat apa buat surat